Hai, ini adalah HP yang harganya 10 jutaan di tahun 2017 lalu, dan sekarang HP ini gue beli dengan harga 2 jutaan aja. Well, selamat datang di channel YouTube gue, dan ini adalah review dari Samsung Galaxy S8 di tahun 2020. Oke, jadi HP ini gue beli di Tokopedia, tepatnya seharga 2.350.000 dengan kondisi bekas, dan ini merupakan Galaxy S8 termurah yang gue bisa temuin. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu kalau harga Galaxy S8 bekas itu umumnya ada di 2,8 sampai 3 jutaan ke atas. Lah, ini kok gue bisa dapet cuma 2,3 juta aja. Kok bisa murah banget? Pastikan ada sesuatunya nih. Alasan HP ini bisa lebih murah karena dijualnya batangan. Jadi yang kalian beli cuma HP-nya aja dan ya udah nggak dapat apa-apa lagi. Packagingnya gue juga sempet ngeri karena bagian atas kardusnya itu udah penyok. Tapi ternyata HP-nya masih aman karena dilapis bubble yang udah cukup tebel. Sebenarnya sih kalau mau pakai box dan full set kalian bisa beli terpisah seharga 100 ribuan. Tapi daripada beli full set yang aksesorisnya udah pasti KW, gua sih lebih milih buat beli casing sama charger yang kualitasnya lebih bagus. Intinya jangan pernah pakai charger KW lah. Apalagi ini kan buat HP bekas yang mana daya tahan baterainya itu mesti kita jaga banget. Hal lain yang bikin harganya murah adalah HP ini X-Inter dari Jepang, yang mana HP Jepang kalau nggak Docomo ya AU. Perbedaan fisiknya sama yang versi Indo cuma di bagian belakangnya, yang biasanya ada tulisan Samsung. Di versi Jepang ini tulisannya diganti Galaxy dan ada logo AU-nya. Santai aja, HP-nya ini nggak KW kok. Ini tuh cuman bentuk kerjasama antara brand smartphone dengan operator seluler yang ada di Jepang. Oh iya, ngomongin fisik, kebetulan unit yang gue dapet di sini tuh masih mulus. Bahkan di bagian frame atasnya masih nempel stiker 4G. Ya mungkin karena orang Jepang suka pakai casing di HP mereka kali ya. Kalau untuk desainnya sendiri, menurut gue si Galaxy S8 ini masih kelihatan kece di tahun 2020. Build quality-nya khas flagship yang menggunakan material aluminium untuk framenya dan kaca Gorilla Glass 5 untuk backdoornya. Selain itu, bagian yang gue suka banget adalah ukurannya yang nggak sebesar HP-HP sekarang. Digenggamnya nyaman banget dan berasa tipis berkat desain kaca yang melengkung. Kekurangan desainnya paling karena berasa licin yang bikin ngeri takut jatuh. Jadi ya ujung-ujungnya tetap gue pakein casing. Namun dengan casing sekalipun, menurut gue HP ini masih berasa compact dan nyaman. Sekarang berbalik ke bagian layar, yang menurut gua juga masih bagus buat tahun 2020. Panelnya udah pasti pakai Super AMOLED dengan aspek ratio yang udah 18:9. Selain itu, sisi kiri dan kanan layarnya melengkung, jadi kelihatan seolah-olah nggak ada bezelnya. S8 ini juga merupakan HP pertama di mana Samsung ngilangin tombol home fisik mereka yang udah jadi ciri khas selama bertahun-tahun. Kalau untuk ketajaman layarnya, Galaxy S8 mempunyai resolusi layar sampai Wide Quad HD+. Tapi selama ngetes HP ini, gue lebih milih pakai Full HD Plus aja. Alasannya karena Full HD Plus itu udah enak banget buat layarnya yang cuma 5,8 inch. Perbedaan ketajamannya dibanding Wide Quad HD juga nggak terlalu signifikan. Selain itu, penggunaan resolusi layar yang lebih rendah juga bisa ngeringanin beban GPU dan juga menghemat penggunaan baterai. Oh iya, hal terakhir yang paling penting dan bikin HP ini lebih murah karena ada shadow atau burn-in di layarnya. Mungkin bagi sebagian orang layar yang shadow ini bakal jadi deal breaker. Tapi kalau gue pribadi nggak terlalu mempermasalahkan shadownya karena tipis banget dan cuman kelihatan pas layar nampilin warna putih aja. Selain itu juga masih bisa diakalin lagi dengan cara pakai night mode. Sisi positif dari shadow ini yaitu harganya bisa lebih murah sampai 500 ribu lebih. Dan menurut gue malah jadi lebih value for money karena kan dibanding yang normal ya user experience-nya sama aja. Selain layarnya yang masih kekinian, fitur-fitur di HP ini juga masih update banget. Contohnya ada fitur fingerprint, face unlock, dan iris scanner untuk keamanannya. Waktu S8 pertama kali dirilis, fingerprintnya ini sering banget dikritik karena posisinya yang gak strategis ada di samping kamera. Tapi setelah gue nyobain langsung, ternyata enak-enak aja karena kebantu sama bodinya yang gak terlalu besar. Kalau kalian ngerasa fingerprint udah kuno, kalian bisa coba iris scannernya yang bisa nge-unlock cepet di tempat gelap sekalipun. Selain itu, Galaxy S8 juga punya fitur-fitur yang jarang ada di HP 2 jutaan sekarang ini. Sebut aja NFC, wireless charging, terus ada Dolby Atmos buat kalian yang suka equalizing pas dengerin musik pakai earphone kabel.
Dan yang paling epic, ada sensor detak jantung buat ngemonitor kesehatan kalian. Hal yang kurang update dari HP ini adalah OS-nya yang masih Android 9. Kalah sama Realme 3 gua yang udah Android 10. Kalau soal performanya gimana bang? Masih enak nggak buat main game? Jawabannya masih banget. Untuk yang versi Jepang ini menggunakan prosesor Snapdragon 835, bukan Exynos dari Samsung. Storage-nya juga tergolong cukup di 2020 dengan 4GB RAM dan 64GB internal storage. Di Antutu Benchmark versi 8.3.4, skornya bisa tembus 250.000 poin. Dengan skor segitu, harusnya performa di HP ini tergolong ngebut. Dan memang setelah si S8 ini jadi daily driver gue selama seminggu, performa sehari-harinya mulus banget. Mungkin nggak beda jauh sama HP-HP sekarang yang harganya 3-4 jutaan. Untuk performa gamingnya, gue udah tes pakai 4 game yang mayoritas orang mainin, dan gue cukup puas sama performa si S8 ini. Contohnya di PUBG Mobile, grafis maksimalnya ada di HDR dengan framerate ultra. Kalian juga bisa pilih Smooth Extreme tanpa perlu bantuan GFX Tools. Intinya kalau urusan grafis, HP ini sanggup di settingan yang paling maksimal lah. Tapi yang mau gue tes di sini justru kestabilan performanya kalau dipakai gaming dalam jangka waktu yang lama. Gue udah coba tes main game sekitar 3 jam lebih, non-stop sampai tengah malam. Dan dari hasil pengetesan gue tersebut, gue ngerasa kalau HP ini panas tapi masih dalam batas normal. Karena gue nggak nemuin yang namanya GPU throttling atau overheat yang ngebuat HP-nya jadi nge-lag. Intinya selama 3 jam pengetesan performanya lancar lah. Pokoknya masih enak buat main game. Hal penting yang gue temuin di sini adalah ketika kita main di bawah baterai 30%, itu performanya berasa ketahan. Mungkin buat ngehemat baterai kali ya, biar nggak tiba-tiba cepat habis. Soalnya baterai HP ini cuma 3000 mAh aja. Sebenarnya sih untuk ukuran 3000 mAh, daya tahan baterai si S8 ini udah lumayan bagus. Cuma kalau dibandingin sama HP-HP sekarang yang baterainya besar-besar 4000 mAh, 5000 mAh, kesannya si Galaxy S8 ini memang cepat habis. Setelah dipakai gaming non-stop dengan koneksi Wi-Fi, screen on time-nya dapat 3 jam 20 menit dengan sisa baterai 20% dari yang sebelumnya full 100%. Kalau untuk pemakaian normal kayak sosial media, streaming YouTube, dengerin lagu di Spotify, itu sih masih aman aja dan bisa tahan seharian. Oh ya, untuk durasi chargingnya, HP ini cuma butuh waktu 1,5 jam dari 20% sampai full 100%. Untuk portnya udah pasti pakai USB Type-C dan support juga fast charging. Hal yang mungkin sedikit mengganggu performanya paling aplikasi Jepang yang lumayan banyak. Untungnya sih ada beberapa yang bisa di-uninstall. Untuk aplikasi yang nggak bisa di-uninstall, kalian bisa disable aja atau kalau kalian mau ngoprek dikit, kalian bisa hapus permanen dengan cara di-blotting manual menggunakan PC atau laptop. Kalau urusan SIM card yang di-lock, tenang aja karena HP ini aman. Tinggal masukin SIM card aja dan bisa langsung dipakai, sama kayak HP-HP pada umumnya. APN-nya juga bisa langsung ke-detect dan gak perlu setting-setting lagi. Lanjut ke bagian kamera belakang yang kelihatannya jadul karena cuma pakai satu modul kamera aja. Sensornya punya resolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.7. Selain itu ada fitur OIS dan juga dual pixel PDAF yang nggak ada di HP 2 jutaan saat ini. Untuk fitur dual pixel PDAF-nya menurut gua keren. Autofocusnya bisa cepet banget dan akurat. Softwarenya juga ngasih banyak fitur, ada mode pro buat setting manual kayak DSLR, selective focus buat bokeh, ada juga slow-mo dan hyperlapse dan lain-lain. Tapi menurut gua yang paling penting adalah mode auto. Karena bagi gua mode auto di kamera HP itu harus bagus. Soalnya yang gue suka dari kamera HP dibanding DSLR itu adalah kepraktisannya. Untuk foto dengan pencahayaan berlebih yang berasal dari terik matahari, kameranya bisa menghandle exposure dengan baik. Contohnya di foto ini ISO terkecilnya bisa sampai 50 dan shutter speednya 1:10.000 detik. Untuk urusan detail dan saturasi warna menurut gue udah bagus banget selama pencahayaannya cukup. Kita juga bisa ngambil foto bokeh dengan fitur selective focus. Nantinya kamera akan memberikan kita foto dengan 3 jarak fokus yang bisa dipilih. Untuk foto objek benda mati, bokehnya bagus, rapi, dan terlihat cukup natural. Untuk foto objek yang rada ribet kayak rambut gua yang kusut,
Bokehnya masih sedikit miss, tapi secara keseluruhan fotonya masih bagus banget buat dipamerin. Kalau untuk foto di pencahayaan yang agak kurang, menurut gua hasilnya masih enak dilihat. Detailnya masih oke dan noise-nya juga nggak terlalu kelihatan. Berbeda halnya jika kalian foto di tempat yang benar-benar low light. Detailnya soft, saturasinya agak off, dan noise-nya mulai bermunculan. Sisi positifnya, foto masih bisa terlihat terang berkat aperture f1.7 yang besar. Untuk perekaman videonya bisa sampai resolusi 4K di 30 fps dan Full HD di 60 fps. Oke, ini adalah tes perekaman dari video belakang ya. Nih, kenapa ada yang jemur boneka, gue nggak tahu. Terus bisa dilihat, nih lagi pengari bolong, bisa dilihat transisi exposure-nya, dia bisa ngehandle exposure dengan baik atau enggak. Audionya juga kalian bisa dengerin sendiri suara gue jelas apa enggak. Dan nih kita coba naik tangga, stabilizernya kalian nilai sendiri. Dan ya untuk saturasi warnanya kalian juga nilai sendiri. Coba kita ke langit. Yep. Coba ke bawah. Dan ya, menurut kalian gimana? Beralih ke kamera depan yang secara spesifikasi cukup menarik. Resolusinya 8 megapiksel dengan aperture yang juga f1.7 dan terdapat autofocus. Untuk kualitasnya di pencahayaan yang cukup sih udah bagus. Cuma kalau di pencahayaan yang agak kurang, menurut gua masih biasa aja. Walaupun fotonya terang tapi detail dan warnanya kurang keluar. Ya nggak jauh beda sama HP-HP 2 jutaan saat ini. Kalau untuk perekaman video kamera depannya bisa sampai resolusi Quad HD di 30 fps. Oke, ini adalah perekaman dari video depan ya. Terus gua rekam menggunakan dua tangan. Untuk viewing angle-nya kalian bisa nilai sendiri terlalu sempit apa enggak, dan stabilizernya juga kalian nilai sendiri karena gua belum lihat. Dan dari segi detail kayaknya oke, saturasi warna oke karena kan ini di outdoor juga ya, pencahayaannya cukup. Dan ya. Oke, sekarang kita bahas kesimpulannya. Kalau misalkan kalian tanya ke gua, "Bang, HP ini worth it apa enggak?" Jelas gua jawab worth it, atau lebih tepatnya worth the risk. Dengan segala resiko dan kekurangannya, gua tetap ngerasa worth it ngeluarin uang 2,3 juta buat beli HP ini. Karena hampir dari semua aspeknya itu memuaskan banget. Tapi ingat, kalau kalian mau beli HP ini, pastiin kalian udah pertimbangkan kekurangannya dan pastiin juga kalian udah tahu segala resiko dari membeli HP bekas. Dan kalau kalian bisa deal dengan hal-hal yang udah gua sebutin tadi dan mau beli HP ini, ya silahkan aja. Link pembeliannya udah gua taruh di kolom deskripsi. Well, gua rasa sekian aja video dari gua. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.